Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya Hairunisa Araf di Bincang Hari Ini. Sebelum kita memasuki tema yang akan kita bahas hari ini, kami ingatkan kembali kepada pemirsa setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co, juga @beritasultantv, dan juga Facebook kami di @kreatifsultantv, dan beberapa program yang akan kami tayangkan secara streaming di YouTube Sultan TV. Baik pemirsa, beberapa hari lalu kebijakan yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait jalan berbayar menuai pro dan kontra. Adapun kontra yang diajukan adalah karena adanya beberapa organisasi yang merasa, atau paguyuban driver online yang merasa ini akan merugikan mereka, juga akan berimbas kepada kenaikannya tarif sehingga mereka akan kehilangan para penumpang yang biasa menggunakan transportasi umum. Pada hari ini kami sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa atau PAS, juga sempat menjadi Ketua Umum Asosiasi Driver Online, yaitu Bapak Wiwit Sudarsono. Selamat pagi Pak Wiwit. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan tadi dari Bekasi? Iya. Wah, jauh sekali Pak ya. Lumayan. Kesini naik apa Pak? Kadang-kadang cuacanya kurang mendukung, tadi saya naruh motor di Jati Bening, terus kita menggunakan transportasi umum ya, busway, terus turun di depan. Oke, baik. Wah, ini Bapak menggambarkan sekali yang menggunakan transportasi umum. Sangat menikmati sekali perjalanan transportasi umum kayaknya Pak ya. Baik Pak, ini kan Bapak di sini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa. Sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, sebetulnya Perkumpulan Armada Sewa itu apa? Ya, Perkumpulan Armada Sewa Indonesia adalah sebuah organisasi berbadan hukum yang menaungi para pelaku usaha di sektor transportasi berbasis aplikasi, baik itu taksi online maupun ojek online, juga ada beberapa rental kendaraan dan travel. Di sini tugas kami adalah juga pertama memberikan edukasi kepada anggota-anggota kami terkait tata cara tertib berlalu lintas, menjaga keselamatan dalam berkendara, serta juga mendampingi anggota-anggota kami dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, seperti penyusunan regulasi yang diadakan oleh pemerintah, oleh Kementerian Perhubungan terkait regulasi yang mengatur transportasi berbasis aplikasi seperti di Peraturan Menteri nomor 118 tahun 2018. Oke. Dan organisasi ini sudah berdiri sejak kapan ya? Ya, organisasi ini kebetulan didirikan tanggal 17 Agustus tahun 2018. Oh, 2018. Jadi sudah 5 tahun ya. 5 tahun. Untuk organisasi ini di kelompoknya jumlahnya ada berapa anggotanya? Saat ini PAS Indonesia sendiri sudah berada di 12 provinsi di Indonesia, dan anggota kalau kita hitung secara database di keanggotaan itu seluruh 12 provinsi itu ada sekitar 12.000 anggota. 12.000 anggota untuk seluruh pengguna driver online. Baik itu online. dari Gojek, Drive, yang lainnya itu juga ikut bisa gabung bersama PAS ini ya? Iya, bisa. Oke, baik. Untuk beberapa waktu lalu itu kita sudah diramaikan dengan adanya program dari Pemprov DKI tentang peraturan ganjil genap yang juga memberikan imbas kepada para driver online, kemudian selain itu juga kepada para pengguna jalan yang lainnya yang merasa bahwa jalan semakin rumit, kemudian pendapatan driver online juga semakin menurun karena sulitnya akses jalan. Dan saat ini sekarang muncul lagi beberapa aturan baru yang menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya adalah jalan berbayar atau electronic road pricing. Menurut Bapak sebagai Sekjen, bagaimana menanggapi aturan yang akan dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, tentunya kami sebagai warga negara sebetulnya mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun apabila kebijakan itu sudah mulai merugikan atau tidak bermanfaat untuk rakyat atau merugikan kami khususnya para pelaku usaha di sektor transportasi berbasis aplikasi, baik itu taksi online maupun ojek online, ya tentunya kami akan melakukan protes, kan begitu loh. Karena dengan kondisi kami saat ini dibatasi oleh kebijakan ganjil genap, ditambah lagi dengan kenaikan BBM bersubsidi yang saat ini kami rasakan belum adanya kenaikan tarif yang ditentukan oleh BPTJ, sekarang ditambah lagi dengan adanya jalan berbayar. Tentunya itu sangat memberatkan bagi kami, para pelaku usaha langsung di sektor transportasi berbasis aplikasi, baik itu taksi online maupun ojek online. Karena tentunya akan menambah pengeluaran bagi para customer kami untuk
membayar apabila ingin melewati jalan tersebut. Dan apabila customer tidak mau membayar, tentu akan dibebankan pada kami. Betul. Sehingga pendapatan kami pun akan berkurang. Sehingga saya pikir kebijakan ini kebijakan yang tidak populer lah kalau menurut saya gitu. Perlu ditinjau kembali. Ini kan isunya yang beredar bahwa dikatakan untuk satu kali jalan itu kan ada 25 ruas jalan yang akan diberlakukan untuk pembayaran, di mana nominal pembayaran itu sekitar 5-19 ribu. Untuk 5-19 ribu, jika dikalkulasikan dengan penghasilan para driver online itu, apakah itu sangat berdampak sekali? Tentunya dengan adanya kebijakan, kita kalau dari runut, dari awal ganjil genap, ditambah lagi kenaikan BBM yang sampai saat ini aturan penyesuaian tarif untuk taksi online pun belum ditentukan oleh BPTJ. Sekarang ditambah lagi dengan pembatasan jalan berbayar, tentunya akan mengerus pendapatan kami itu di angka 50-70%. 50-70%. Belum lagi memang isunya kan dari mitra sendiri juga mendapat potongan ya Pak ya? Iya, potongan kami dilakukan oleh aplikator itu antara 35%. 35%. Belum lagi jika memang ini nantinya diberlakukan pada tahun ini tentu akan sangat berimbas kepada penghasilan. Sudah BBM naik, jalan berbayar, terus tidak adanya tapi untuk saat ini apakah ada komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mungkin seperti Bapak perwakilan dari driver atau? Ya, saya sudah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kadisub DKI Jakarta ya Pak Safril Liputo untuk kami diberikan waktu untuk menghadap terkait rencana Pemprov DKI Jakarta ini akan menerapkan jalan berbayar. Kami masih menunggu jawaban dari beliau kapan kami bisa diterima. Karena kalau dilihat-lihat ini dari kebijakan ganjil genap sampai berbayar ini, kami ini taksi online maupun ojek online seperti anak tiri. Karena di situ ada pengecualian yang dibebaskan tidak berbayar adalah kendaraan umum plat kuning. Sedangkan kami pun kendaraan umum yang diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. Dan kami pun ada beberapa yang sudah mengurus perizinan ke BPTJ sehingga kami juga memiliki CAP, kartu elektronik pengawasan ya. Jadi sehingga kami itu setara dengan taksi plat kuning. Hanya memang kami plat hitam kan begitu. Tapi kan kami mengikuti regulasi yang ada. Berbadan hukum juga sudah, mengurus perizinan ke BPT juga sudah, tapi tetap dari ganjil genap sampai yang rencananya jalan berbayar ini, kami tetap dilarang untuk itulah. Buat apa kami mengurus perizinan yang ditentukan oleh pemerintah kepada BPTJ kan begitu. Untuk surat perizinan itu persyaratannya gimana Pak? Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Pasal 7 ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu yang bisa menjadi penyelenggara angkutan adalah salah satunya adalah berbadan hukum kan begitu. Sehingga kami teman-teman bergabung dengan koperasi. Nah disitulah kita sudah bergabung dengan koperasi mengajukan ke BPTJ bahwa mereka memiliki beberapa kendaraan yang digunakan untuk taksi online sehingga setiap unit itu mendapat CAP ya, kartu elektronik pengawasan untuk bisa beroperasi. Nah dari situlah kita juga kan ada biaya juga yang kita keluarkan. Untuk setiap satu pendaftaran itu biayanya sekitar berapa? Kembali lagi tergantung wadahnya ya ke koperasinya. Kita juga mendaftar di koperasi, mengurus CAP juga di angka sekitar 100 ribuan kan begitu. Sehingga kita mengurus perizinan tapi manfaat yang kita dapatkan sama sekali tidak ada. Ganjil genap tetap dilarang, apalagi ini juga berbayar, kita juga tetap harus bayar. Gitu loh. Alasannya juga sebetulnya kalau menurut kami ini lucu gitu kan. Di situ sempat saya baca di beberapa media, termasuk kenapa sepeda motor juga termasuk pengecualian yang tidak diizinkan gitu kan, atau harus bayar. Itu karena alasannya banyak orang kaya dengan adanya ganjil genap beralih menggunakan sepeda motor. Tapi di situ ada pengecualian sepeda listrik boleh. Lah namanya orang kaya dia mampu apa aja. Betul. Nanti sepeda listrik boleh, orang kaya beli sepeda listrik semua. Nanti masuk semua sepeda listrik ke jalan berbayar. Akan lebih semrawut saya pikir. Betul. Gitu loh. Jadi alasan-alasan itu tentunya bagi kami masih kurang bisa diterima kan begitu loh. Baik, dulu kan awal dibentuknya ganjil genap itu untuk mengurangi macet sebetulnya Pak ya. Sebagai Bapak yang mungkin dan kawan-kawan yang mungkin sering ada di jalan dan melihat secara langsung, itu sebenarnya efektif atau tidak? Iya, memang awal mulanya dibentuknya ganjil genap untuk kemacetan. Terus libur, perluasan ganjil genap. Betul. Dengan alasan mengurangi polusi. Sehingga sampai dari perempatan Cawang sampai ke Cempaka Putih gitu kan.
itu alasannya adalah mengurangi polusi yang sudah semakin parah di DKI Jakarta. Betul. Kan begitu. Nah, sekarang kalau kita bicara mengurangi polusi, kalau kita ngelihat jalan yang di Cawang sampai ke Cempaka Putih, itu bawah kena ganjil genap. Betul. Nah, kalau jadi mengurangi polusi, tapi atasnya jalan tol, yang mana truk-truk bermuatan luar biasa itu ada di atasnya. Sehingga saya pikir juga kembali lagi kebijakan itu juga sebenarnya perlu ditinjau ulang kalau untuk ganjil genap itu. Jadi saya rasa juga masih kurang efektif. Mungkin bahkan ada isunya kalau misalkan memang ada ganjil genap, mungkin yang tadi Bapak bilang sendiri, kalau orang kaya itu bisa melakukan apa aja. Mereka bisa punya kendaraan lebih dari satu. Betul. Dengan plat yang ganjil, yang genap. Jadi mereka bisa menggunakan kendaraan sesuai dengan aturan yang ada di jalanan. Dan itu menurut Bapak sendiri, apakah itu pada akhirnya mengurangi atau sebetulnya tidak mengurangi, malah mengeluarkan varian baru, di mana varian-varian orang yang punya kendaraan lebih dari satu? Ya justru itulah. Tadi kan disampaikan juga bahwasanya orang kaya bisa melakukan apa saja. Ditambah lagi kebijakan kepolisian bisa nomor pilihan, nomor cantik dan segala macam. Yang satu boleh nomor ganjil, satu plat genap kan begitu loh. Sehingga setiap saat mereka bebas aja. Kan begitu. Berarti ini juga ada ketimpangan sosial, ketimpangan hukum, itu sangat dirasakan sekali ya Pak. Baik, tadi kan Bapak juga bilang bahwa mediasi itu sudah diajukan dari pihak driver untuk melakukan komunikasi, namun sampai saat ini belum ada balasan dari para petinggi-petinggi yang memang memiliki memiliki hak-hak untuk menentukan kebijakan. Sebetulnya kan kalau yang kami baca di beberapa media juga dijelaskan bahwa tujuan dari pembentukan jalan berbayar sama sebetulnya seperti ganjil genap, yaitu mengurangi kemacetan. Apakah sebetulnya ini jawaban secara tidak langsung dari para penegak hukum bahwa aturan yang mereka lakukan itu ternyata di ganjil genap juga kurang berimbas? Atau sebetulnya mereka mau melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasa mungkin ini yang lebih sesuai, atau seperti gimana Pak menurut Bapak? Ya tentunya kebijakan-kebijakan itu boleh saja selagi untuk kepentingan, tapi kan kembali lagi ya kan, seperti kalau lihat ada 25 ruas jalan yang terkena jalan berbayar, ada beberapa adalah sudah termasuk zona ganjil genap. Sudah ganjil genap berbayar. Berbayar pula kan begitu loh. Jadi kan tumpang tindih. Betul. Gitu kan. Jadi kalau berbayar saja, kalau ganjil genap saja. Sehingga kalau saya plat nomor ganjil nih, masuk jalan yang ganjil genap saat tanggal genap kan nggak bisa masuk. Atau saya ganjil sesuai jalannya, tapi tetap harus bayar. Kan double. Saat kita tanggalnya sesuai, kita nggak bisa masuk, meskipun kita akan bayar. Saat tanggalnya tidak sesuai, sama sekali nggak bisa masuk malahan. Sehingga bagi kami teman-teman untuk dalam mencari nafkah di lapangan itu sangat terbelenggu lah kan begitu loh. Di beberapa media bahkan juga mengatakan bahwa pihak terkait sampai saat ini masih terus meninjau bagaimana masyarakat, tanggapan dari masyarakat, apa sejauh ini tanggapan masyarakat masih ditampung oleh mereka dan didengar, atau sebetulnya adanya ungkapan-ungkapan masih meninjau itu sebetulnya hanya siasat belaka? Ya, terkait hal itu saya kurang tahu ya, hanya siasat belaka ataupun ditampung. Tapi kalau kita beberapa informasi yang saya sampaikan, bahwasanya pejabat sementara Gubernur DKI ini juga masih menyerap aspirasi, kan begitu loh, dari beberapa pakar, dari beberapa pelaku usaha langsung, kan begitu. Sehingga memang betul ini masih wacana, tapi apabila terjadi ini dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat Jakarta, ya kan. Di saat kondisi kita baru terbebas dari COVID-19, baru mulai merangkak, ditambah lagi pengeluaran harus jalan berbayar. Dan yang paling saya sayangkan adalah kenapa sepeda motor pun ikut dilarang gitu loh. Itu yang memang sangat luar biasa, kebijakan ini yang sangat memberatkan masyarakat yang ada. Mungkin nggak sih Pak, karena pengguna sepeda motor di Indonesia itu yang paling banyak digunakan dibanding kendaraan bermobil. Makanya kendaraan bermotor juga dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang wajib berbayar di jalan. Ya, kalau bicara terbanyak memang banyak kan begitu loh. Dan itu juga kan ada efek dominonya juga. Betul. Kan begitu. Seperti disampaikan Kadisub, ada di angka 27% kalau nggak salah peningkatan kendaraan roda 2 dari tahun 2018 sampai sekarang. Yang mana dengan kebijakan ganjil genap ini banyak orang-orang kaya berpindah menggunakan sepeda motor karena menghindari ganjil genap. Namanya orang kaya, begitu sepeda motor kena lagi, yang diperbolehkan sepeda listrik, mereka pindah lagi ke sepeda listrik, kan begitu. Sedangkan
kalau bicara sepeda listrik juga regulasinya kan masih juga belum ada. Oke. Gitu loh. Regulasinya belum ada, tapi anggarannya sudah ada ya Pak? Sudah ada. Tapi untuk ya sepeda bermotor listrik, sepeda listrik seperti itu sebetulnya itu mencakup akan sebagai driver online itu akan dapat atau sebetulnya enggak sih Pak? Ya ada beberapa kawan-kawan yang memang sudah mendapatkan atau menggunakan sepeda motor listrik ya. Ada juga aplikator yang menyiapkannya ataupun teman-teman sendiri yang mereka membelinya. Kan begitu loh. Tapi kan kembali lagi masih belum semuanya. Karena mereka juga merasa otomatis kalau mereka membeli yang baru lagi sepeda motor listrik dan segala macam kan sudah punya yang bermesin bensin misalnya kan. Tentu akan pengeluaran lagi bagi teman-teman semua. Meskipun ada beberapa kawan-kawan yang sudah menggunakannya dan ada juga disediakan oleh aplikator, tapi saya rasa kenapa teman-teman itu masih belum betul-betul berminat kepada sepeda listrik? Karena infrastrukturnya juga belum lengkap. Tempat pengisian baterai itu masih jarang, sehingga kalau teman-teman kehabisan baterai itu ada beberapa yang outlet yang hanya habis tukar baterai langsung itu hanya beberapa titik, belum banyak di Jakarta gitu loh. Nah, terus kalau ditambah lagi kalau kita ada stasiun pengisian yang ngecas tuh nunggunya kan lumayan lama. Untuk pengisian satu baterai itu dibutuhkan berapa lama? Kalau saya belum pernah mencoba itu berapa lamanya ya, tapi sempat keluarga saya naik ojek online dari Serpong sampai Bekasi itu 2 kali ngisi. 2 kali ngisi? 2 kali ngecas katanya. Berarti lebih lama jatuhnya. Lebih lama jatuhnya. Kita udah waktunya lebih lama, kemudian pengisian juga stasiunnya masih sedikit, secara infrastruktur masih kurang. Tapi melihat pemerintah saat ini mulai giat untuk melakukan penggantian dari mulai pengisian bahan bakar, kemudian menjadi listrik. Apakah ada harapan dari para driver online mereka juga mendapatkan bantuan dari Pemprov? Seperti penyediaan kendaraan listrik yang memang dikhususkan untuk para driver-driver sehingga tidak diberlakukannya pembayaran jalan. Ya, tentunya kami sangat berharap sekali ya kalau bicara bantuan kan gitu ke teman-teman ini. Memang sekarang ada beberapa baru mencakup di roda 2 ya. Kalau ojol sudah dalam artian ada subsidi lah yang diberikan kepada teman-teman yang di ojol itu satu sepeda motor itu di angka 7 juta kalau nggak salah. Per satu unit? Per satu unit. Dan oleh pemerintah pusat ya bahkan gitu loh. Jadi tapi untuk roda 4 atau taksi online saya belum dengar tuh ada bantuan dari pemerintah atau subsidi dari pemerintah untuk kendaraan listrik yang digunakan untuk taksi online. Berarti sejauh ini hanya kendaraan beroda 2 ya? Roda 2 ya. Untuk roda 4-nya belum ada? Belum ada. Oke. Berarti kan di sini kan sebetulnya banyak sekali ketimpangan sosial yang terjadi, ketimpangan hukum, kemudian yang dirasa infrastruktur yang juga belum ada, belum memadai, tapi pemerintah itu sepertinya sangat giat sekali untuk melakukan kebijakan-kebijakan sesuatu hal yang sebetulnya secara di beberapa aspek sangat belum mendukung sebetulnya ya Pak ya. Oke, melihat beberapa hal yang terjadi, kemudian kebijakan-kebijakan yang sebetulnya dirasa masih kurang sesuai, masih kurang porsinya nih masih belum ada, infrastrukturnya belum ada. Kalau dilihat dari jalan-jalan yang nantinya akan ditutup, sebetulnya secara infrastruktur jalan, ketiga jalan itu tidak diboleh lewati oleh ganjil dan genap, itu ada nggak sih Pak jalur-jalur untuk alternatifnya? Ada beberapa ruas jalan yang terkena ganjil genap, ada alternatifnya dan ada juga sama sekali yang tidak alternatifnya. Oke, baik, kita break sejenak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita break sejenak, tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini.